Australian resident Jessica Wongso has been charged with the murder of Mina Salihin. Police allege she poisoned her friend by adding cyanide to her coffee. Jessica itu kan kayak setan itu. Deep inside is something like the evil gitu. Mas Balige Akademi hadir kembali ya di hadapan Anda yang ada di luar negeri maupun yang ada di dalam negeri ya, Sabang sampai Merauke. Kita akan tetap ya sembari menunggu ini sidang PK yang biar kita bongkar semua rekayasa dari Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar, Christopher Harimandrianto ya, yang berkomplot dengan ke-6 jaksa penipu, perekayasa juga ya, Sandi Handika, Ardhito Muardi, Sugi Karpalo, Hari Wowo, apalagi itu Wahyu Oktaviandi dan Mailani Hubung ya, bekerja sama berkomplot dengan siapa ini, si Krisnamurti ini ya, sehingga mereka mendapatkan bonus rekayasanya naik jabatan semua. Ya, jadi inilah ya rekayasa mereka berkomplot ya, tanggal 9 Agustus ya, ke 10 Agustus si penipu Christopher Harimandrianto dan Muhammad Nur Al-Azhar ini akan maju. Jadi mustahil jika si Krisnamurti tidak tahu ya bahwa video CCTV itu direkayasa. Inilah buktinya mereka berkomplot ya, bahwa jaksa juga berkomplot ya, isi dari flash disk sebagai barang bukti sudah mereka otak-atik isinya, berubah-ubah terus ya. Inilah luar biasanya bobroknya hukum di Indonesia ya, diotaki oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti untuk mengacak-acak sistem peradilan Indonesia, padahal ancaman pasal 340 KUHP maksimum hukuman mati itu, tetapi mereka dengan semena-mena mempermainkan nasib anak manusia, nasib rakyat, karena mereka sedang berkuasa ya, jadi sesukanya. Oke, selanjutnya kita dengarkan dulu ya bagaimana si penipu ini ya, Jenderal Sampah Masyarakat, manipulator ulung ya, otak rekayasa dari video CCTV ini ya. Dia dipanggil atau datang ke apa ya, memberikan ceramah atau seminar di depan para hakim tinggi Mahkamah Agung ya, untuk apa, meyakinkan mereka bahwa dia itu bukan penipu ya. Jadi inilah versi digital forensik Krisnamurti ya, menghancurkan resolusi yang tajam menjadi kabur ya, dari 2 jutaan piksel menjadi setengah jutaan piksel per frame. Tetapi apa yang diakui di depan umum seolah-olah dia melakukan dengan SOP ya, sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, tetapi yang dilakukan di belakang layar ya, ini kan karena di depan umum dia sok malaikat ya, di belakang layar ya dihancurkan itu resolusi itu. Itulah versi apa, digital forensik versi Krisnamurti ya, Jenderal Sampah Masyarakat, penipu, manipulator ulung, dan pengecut juga sekarang ya. Kalau dia berani ya tersangkakan saya gitu loh ya, tersangkakan saya saja saya kalau saya hoax ya. Kau kan jenderal, tinggal lapor ke Mabes Polri, Rismon tuh hoax, tangkap, kan gitu. Pengecutnya kau ya, tinggal itu aja sekarang. Ajak semua ahlimu kan, matematika sederhana mau kalian sanggah. Oke, kita dengarkan saudara. Ya, digital forensik kami gunakan untuk menentukan, memberikan petunjuk tentang alibi pelaku, korban, saksi semua, dari mulai dan perjalanannya kopi. Ya, digital forensik, dan itu alhamdulillah kami mendapatkan CCTV, tapi CCTV itu adalah petunjuk barang bukti yang mati, yang tidak bisa bicara, dan untuk menjadikan dia bicara maka diharuskan dihadirkan ahli-ahli yang sangat ahli. Ini lulusan Australia, lulusan mana-mana ini. Ya. Nah, itulah ya. Jadi dia mengatakan CCTV itu dihadirkan ya untuk mengupas, menganalisa CCTV itu ya, dengan panggillah lulusan Australia Christopher Harimandrianto, lulusan Inggris S1 Sriwijaya,
S2 aja Inggris, Muhammad Noah Lazar. Inilah yang dipakai ya, penipu-penipu itu yang dipakai oleh oleh siapa ini? Krishnamurti ini. Ya untuk apa? Ya itu untuk melancarkan ya rekayasa mereka dengan cara apa ya, mengaburkan ya, menghancurkan resolusi secara spasialnya ya, dari lebarnya 1 menjadi 1/4 saja, dari pergerakan objek harusnya 25 frame ya, 25 gambar per detik menjadi 10. Inilah luar biasa. Forensik digital atau digital forensik versi siapa ini ya, jenderal penipu sampah masyarakat ini ya, Krishnamurti ini. Ya inilah bukti kebrutalan dari digital forensik versi Krishnamurti ya. Sudah saya tampilkan sering di sini ya. Bukan hanya isi flash disk yang diubah-ubah sesuka mereka. Padahal kamera CCTV 7 dan 9 kamera mahkota, tapi isinya berubah-ubah terus. Jumlah folder berubah, ya. Kamera 3 dibuat gabungan. Ya, kadang isinya 2 folder CCTV 3, kadang 3. Aduh, luar biasa kebrutalannya si Krishnamurti ini ya. Kalau mengikuti kaedah-kaedah ilmiah sesuai dengan digital forensik, ya 1 bit pun tidak boleh diubah secara manual, kecuali untuk memperterang, ya, membuat lebih cerah, ya pakai filter, tapi tidak secara manual, tetapi pakai algoritma. Ya, tapi inilah isi folder berubah ya, ribuan frame dibuang, ya 96.000 frame dibuang ketika Rangga menyiapkan menyiapkan kopi. Ya, 96.000 frame itu padahal cuma dari 98.000 frame itu dibuang dari CH17, 100 frame hilang ya. Ini di Muhammad Noah Lazar ini. Ya. Dari metadatanya 50.910 ya. Tetapi yang dia temukan katanya 50.810. Kemana 100 frame itu? Kalau 10 frame per detik itu kan 10 detik itu. Ya, di kamera 9 itu 10 detik ya. Inilah yang kita duga yang di tangannya pergerakan tangan itu ya, yang harusnya dihadirkan di persidangan, yang dipegang oleh bapaknya almarhum Mirna, yaitu Edi Salihin ya. Inilah 10 detik ini ya, 10 detik durasi ya, karena sudah di downscaling secara temporal menjadi 10 dari 25 ya. 10 detik itu hilang itu. Itulah yang di tangannya si Edi Salihin ya. Padahal kalau tajam itu ya, bergerak sesuai dengan otentiknya 1920/80 ya, 25 frame per detik ya. Jadi apa yang ada di tangan video yang ada di tangan Edi Salihin itu bisa kita lihat pergerakan tangan Jessica, apakah mengambil sesuatu, meletakkan sesuatu, apa yang diambil atau apa yang diletakkan, itu kan jelas harusnya. Tetapi disitulah justru frame-frame tersebut ya, 100 frame tersebut dibuang sengaja oleh si Krishnamurti dan Tito Karnavian. Inilah versi digital forensik versi Polda Metro Jaya 2016 dengan ahli forensik digitalnya dari Mabes Polri ya, Muhammad Noah Lazar ya. Parah ya. Ini juga di kamera 7 itu ada selisih berapa itu di BAP-nya Christopher 120.950 ya. Di BAP-nya Muhammad Noah Lazar total frame-nya 120.900 ya. Kalau di Christopher 120.950 ya. Resolusinya otentik 1920 1080. Kalau di sini 96576 hasil downscaling video CCTV yang sama 7 ya, 15.57 sampai 17.17, 1 menit sebelum Mirna Salihin datang. Dia lakukan downscaling, merusak resolusi ya, merusak laju frame 25 frame per detik. Kalau ini variabel, suka-suka dia mengubah. Terus jumlah frame-nya juga dia pangkas oleh Muhammad Noah Lazar ya. Nah, ada 50 frame ini hilang ya. 50 frame ini hilang kita duga adalah 50 frame pergerakan dari tangan Mirna
Salihin dan lain-lainnya lah itu ya. Kita tidak paham apakah 50 frame yang hilang itu apakah di satu blok frame atau beberapa blok frame yang dia buang, bisa 5 frame di tempat, di 10 tempat ya. Ada bisa jadi 10 frame di 5 tempat, bisa 5 frame di satu tempat, atau 25 frame di 2 tempat ya. Jadi tetapi yang pasti adalah ada 50 frame yang dibuang dari kamera 7 ya, 15, 57, 17, 17 ini BAP-nya Muhammad Noah Al-Azhar ya ini. Ini metadatanya 15, 57. Ini total frame-nya katanya 120.900 frame ya. Ya, lebar 960, tinggi 576. Color space YUV warna ya. Tetapi di BAP-nya Muhammad Christopher ya, untuk video CCTV yang sama ya, 1557 sampai 1717, frame rate-nya 25. Inilah yang otentik ini ya. Mungkin silap mereka mengedit metadatanya ya. Lebar 1920, tinggi 90. Inilah panjang frame atau total frame 120.950 ya. Ya ini dia. Itulah ada 50 frame dibuang dari ini ya. Jadi bukan hanya dikaburkan, dibuat pergerakan menjadi kasar dengan laju temporalnya, juga dibuang juga 50 frame di situ. Inilah luar biasanya mereka dua ini. Inilah yang dibanggakan oleh si penipu, jenderal penipu sampah masyarakat ya, jenderal manipulator ulung, Krisnamurti dan Tito Karnavian. Ya, jadi kalau kita lihat ya, rekayasanya si Krisnamurti ini ya pasti ya menggiring publik, menipu di persidangan, dan menggiring hakim juga ya. Jadi narasi mereka ya, narasi rekayasa mereka lancar ya di peradilan. Mungkin mereka kira tidak berani ada orang lain yang membongkar ya. Salah besar kalau Krisnamurti penipu ya. Jadi inilah keputusan Binsar Gultom ya. Yang pertama adalah pada saat menguji perubahan ya, warna kopi, dengan membandingkan warna kopi saat disajikan Agustriono dengan warna kopi saat diambil Sari pada video CCTV 9 ya. Di sini Christopher Harimanrianto merekayasanya ya, dengan membandingkan yang versi downscaling dengan versi otentik ya kan ya. Pada saat Agustriono downscaling 960-576, pada saat Sri Sari ya mengambil kopi setelah diminum Mirna Salihin itu 1080p ya. Jadi ya, kesimpulan dia ada indikasi perubahan warna, padahal karena sudah direkayasa dia ya. Bagaimana versi yang sudah di downscaling itu dibandingkan dengan yang otentik, pastikan nilai-nilai yang mewakili warna itu ya, akibat downscaling itu kan berubah ya, nilai-nilai integer atau nilai-nilai heksadesimal ya. Jadi ya pastilah ada indikasi perubahan warna, padahal ini adalah pintu masuk penting bagi Nur Samran Subandi dan Imade Agus Gelgel ya. Ada perubahan warna dari BAP Christopher Harimanrianto. Nah, di sini pintu masuk mereka, di samping sedotan yang sudah ada di dalam gelas, kesaksian dari Marlon Napitupulu ya, kesaksian. Oke, yang kedua, pada saat menyimpulkan sedotan sudah ada dalam gelas, ketiga hakim hanya bersandar murni pada pengakuan Marlon Napitupulu ya, padahal harusnya bisa dijejak dari perpindahan sedotan itu ya, harusnya di atas meja ketika diletakkan Agustriono, dan pada saat Marlon Napitupulu datang sesuai kesaksiannya, tetapi tidak, dia ditelan bulat-bulat saja itu ya. Dalam 30 menit 30 detik itu perpindahan sedotan ya ditelan bulat-bulat aja oleh Marlon Napitupulu, ditelan oleh hakim ya. Kesaksian Marlon Napitupulu itu ya ditelan bulat-bulat dan dijadikan pertimbangan dalam keputusan mereka. Ini kan bahaya ya. Tiba-tiba pindah 30 menit 30 detik ya. Perpindahan sedotan itu yang dituduhkan itu, tetapi tidak ada jejak penjejakan secara frame demi frame 30 menit 30 detik itu murni dari kesaksian Marlon Napitupulu, dan itu dijadikan pertimbangan hakim ya. Bahaya sekali kalau pengadilan kita ya, yang hanya bersandar pada kesaksian, semua pun bisa kita jadi terdakwa kalau begini
Yang ketiga, pada saat Jessica Wongso dituduh mengambil cyanida dari dalam tas dan memasukkannya ke dalam gelas ya, yang dituduh sedotan sudah ada di dalam gelas. Pada pukul 16.29.50 pergerakan tersebut justru dikabulkan oleh Muhammad Noel Azhar dan Christopher ya, dengan mendownscaling spasial maupun temporalnya video CCTV 7 ya. Padahal harusnya kalau ingin mencari duduk perkara peristiwa sebenarnya ya harusnya tidak dikabulkan. Inilah versi digital forensik dari si penipu Krishnamurti itulah. Inilah justru dikabulkan pergerakan itu. Jadi hakim pun ya itulah apa aja ya, kopas saja dari penjelasan dari Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimarianto ya, jadilah itu barang ya, siapapun kita bisa dijadikan terdakwa dengan kemampuan licik manipulasi dari Krishnamurti ini. Siapapun kita, kalau sudah mereka yang pegang barang bukti digital dan mereka mengabur-ngaburkan, menganimasi ya, dan hakim pun percaya sama mereka, siapapun bisa ya. Bukan hanya saya sebagai rakyat kecil, bahkan lawan politik pun bisa dijadikan terdakwa seperti ini ya. Dan pada saat dijadikan keputusan ya, timbang keputusan, hakim pun tidak bisa memastikan cyanida itu bentuk kristal seperti pasir atau bongkahan kecil. Jadi padahal kan kalau CCTV 7 itu tidak direkayasa, harusnya bisa dilihat apakah benar ada cyanida berbentuk pasir atau seperti kristal seperti pasir atau bongkahan kecil dari tangannya itu kan. Tapi itulah ya, karena tidak ada ya direkayasa aja lah. Toh juga si Krishnamurti menyimpulkan tidak akan ada berani yang membongkar itu. Ya, saya hidup dengan tenang, jenderal. Ya, sekarang irjen, besok komjen. Siapa tahu bisa jadi Kapolri, ya kan? Oke, selanjutnya kita lanjutkan mendengarkan penipuan siapa ini ya, jenderal sampah ini ya. Harusnya dikurung di Nusa Kambangan orang ini sekarang kalau kita masih percaya pada penegakan hukum ya. Bagaimana seorang jenderal tapi hasil rekayasa dan manipulasi ya. Kita ini negara apa sih? Negara barbar atau negara hukum, Pak Kapolri? Ya, jangan dilindungi orang semacam ini ya, daripada nanti viral ya, malah lebih rusak ya kepolisian ya. Jadi semua orang polisi malu, padahal yang melakukan orang-orang ini. Kan kasihan polisi yang lain. Tapi Anda bersikeras, ya, tidak mau memeriksa 37 bukti ilmiah itu. Mungkin sudah diperiksa dan malu, akhirnya kalian tutup itu. Apa itu Dumas Presisi itu. Ya, supaya jangan saya jadikan konten terus. Psikolog. Nah, yang paling penting adalah ahli toksikologi. Kami punya 2 di Indonesia, dua-duanya ahli. Dan dua-duanya kami undang, yang satu dari Bali, yang satu sudah purna dari Polri, yang menjelaskan proses masuknya racun ke dalam tubuh. Dan yang paling penting, yang bersangkutan, kedua ahli itu bisa menjelaskan fakta-fakta kapan racun itu masuk ke dalam gelas. Jadi yang membuktikan Jessica bersalah itu bukan karena dia tindak lakunya atau dia menggeser tas dan sebagainya, tidak. Yang kami yakinkan kepada JPU adalah ahli toksikologi menjelaskan bahwa racun masuk pada pukul 17.26 sampai 17.34 sekitar itu, ketika kopi ada di meja, ketika kopi itu dikuasai hanya satu orang dan tidak ada orang lain yang main, itu mengindikasikan bahwa masuk itu dimasukkan, diduga kuat dimasukkan oleh yang bersangkutan. Maaf Pak Kris, 10 menit lagi. Oh siap. Alhamdulillah 10 menit lagi dengan honor Ya, yang besar. jadi seperti itulah ya pengakuan dia bahwa 1726 sampai 1734 ya, katanya hasilnya sama ya, Nur Sambaran Subandi dan Imade Agus Gelgel ya. Oke, kita buka lagi ya, kita periksa lagi statement penipuannya si Krishnamurti ini. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa rujukan dari siapa itu Imade Agus Gelgel dan Nur Samran Subandi itu ada 2. Pertama adalah kesaksian Marlon Nabitupulu yang mengaku sedotan sudah ada di dalam gelas yang tidak diverifikasi
ya dengan kamera CCTV 7 dan ditelan begitu saja oleh hakim, ya satu kesaksian luar biasa ya, bisa membuat kita semua menjadi terdakwa di dunia ini, di Indonesia ini ya. Jadi butuh seorang Marlon aja bisa kita terdakwa semua ya, ditelan mentah-mentah, padahal ada video di digital video kamera 7 ya, perpindahan sedotan itu kalau memang berpindah dari atas meja ke dalam gelas itu, tapi itulah ya, tinggal ditelan mentah-mentah supaya, ya saya yakin itu sebenarnya ya si Binsar Gultom dan kawan-kawannya juga sudah berkomplot dengan Krisnamurti ya. Harusnya kalau mereka tidak berkomplot kan ya mereka bisa mencerdas. Itu ditampilkan di CCTV coba itu ya, mulai dari kamera depan, kamera CCTV 7. Pada saat Agus Triyono kapan datang? 16.24 18. Marlon Napitupulu datang 16.27 48. Itu kan ada 3 menit 30 detik. Harusnya coba dari kamera depan itu bisa nggak kita lihat itu? Kan gitu, nggak diterima aja bulan-bulan oleh si Binsar Gultom itu ya. Luar biasa ya. Jadi ya, terus rujukan yang kedua adalah indikasi perbandingan warna kopi yang sudah direkayasa oleh Christopher Harimanrianto ya. Perbedaan 2 titik pada saat diambil oleh Agus Triyono maupun ketika diambil oleh Sari ya, setelah diminum Mirna Salihin, dan itu sudah hasil rekayasa ya, karena hasil downscaling dengan otentik ya, jelas ya nilai-nilai integer atau nilai-nilai heksadesimal yang mewakili warna tersebut ya, di versi downscaling ya sudah hancur-hancuran tuh, sudah jauh berbeda ya. Ya kalau orang belajar image processing pasti paham itu. Nah, itulah yang dilakukan ya. Jadi 2 rujukan itu ya, satu kesaksian Marlon tentang sedotan sudah ada dalam gelas, rujukan kedua indikasi perubahan warna adanya cyanida di 2 titik itu, berbeda warna padahal itu hasil rekayasanya si Christopher. Nah itulah rujukan Nur Samran Subandi dan siapa si Imade Agus Gelgel ya. Oke, jadi tadi pengakuannya siapa si penipu Krisnamurti itu, kedua seolah-olah konsisten hasilnya, berapa tadi 1726 sampai 1734 ya katanya ya. Padahal di sini kalau kita lihat ya dari prediksinya siapa Nur Samran Subandi itu berapa itu 6 Januari 1639 ya, 36 detik. Jadi dia simpulkan dalam rentang 1630 sampai 1645 ya, cocokkan sesuai dengan animasi pergerakan Jessica yang dilakukan direkayasa oleh Muhammad Anwar Asar ya. Inilah 1639 lewat 36 detik ya. Itulah dia ya. Padahal ini pun salah gitu ya. Bagaimana mungkin ya, rujukannya kan referensi waktunya kan 10 Januari 2016 10.30 siang. Terus dikurangi 90 jam 9 menit 36 detik, ini kan salah ya. Inilah supaya cocok-cocokan ya sudahlah, nanti juga nggak ada yang meriksa, mungkin itu katanya si dalam hatinya Nur Samran Subandi ya kan ya, rujukannya apa namanya evaluasi dia, eksperimen dia 10 Januari 2016 10.30 siang dikurangi ini hasil pemodelan matematika dia dengan kuadratik 90 jam 9 menit 36 detik. Jadi ini 10 Januari 2016 10.30 siang dikurangi 90 jam 9 menit 36 detik, hasilnya ini ya. Menurut dia 16:39 36 detik ya. Padahal salah ya, ini perhitungan mundur sudah kita sering lakukan ini. Inilah perhitungan mundur sederhana aja ini ya. Untuk menghitung waktu mundur 10 Januari 2016 pukul 10.30 siang ya, dikurangi 90 jam 9 menit dan 36 detik, ini kan ya, ini sudah saya buatkan ya, langkah-langkahnya ada 6 langkah saja sederhana, dan ini bisa diperiksa oleh semua orang ya. Jadi saya tampilkan aja di sini, kalian periksa sendiri. Saya selalu siap untuk dikoreksi kalau salah ya, karena saya sudah 10 kali sampai 100 kali saya ulang-ulangi nih hitungan mundur ini ya. Jadi hasilnya seharusnya Nur Samran Subandi sesuai hitungan dia adalah 16:20 ya, 24 kalau dari hitungan dia 16:20 menit 24 detik ya. Jessica saat itu sedang ada di kasir. Kalau lewat program saya ya, inilah hasilnya ya.
Ya, kalau dia pakai Excel, kalau saya pakai program sendiri ya Python. Jadi 16 20 10 harusnya menurut hitungan dia. Ya, hitungan mundurnya ini. Jadi ini sengaja di 1639 dibuat ini supaya tetap dalam rantang 1630 1645. Kalau sesuai hitungan mundur dia 1620 ya. Jessica masih ada di dalam di kasir ya membayar ya untuk bos bill itu. Ya, inilah hitungan saya secara program Python sederhana saja sama rupanya. Ya inilah dia. Pakai kuadratik malah konsentrasi sianida menurut persamaan Nur Samran Subandi malah naik dengan dengan pertambahan waktu atau jam ya. Luar biasa. Jadi inilah harusnya hasil sebenarnya. Kalau kita merujuk perhitungannya dan model matematikanya Nur Samran Subandi 1620. Ya. Jadi inkonsisten ini kan harus Jessica masih ada di apa ini ya? Di mana itu? Di kasir ya. Nah kalau ini Agus Gelgel ya, Imade Agus Gelgel. Saya nggak tahu dia di BAP dia yang dirujuk oleh naskah keputusan itu cuma begini aja ya. Dia tidak menerangkan pemodelan matematika dia secara dalam, tinggal melompat aja jump into conclusion 1630, 1645 ya. Menurut dia itu. Tapi menurut Nur Samran, ya harusnya ini ya, perhitungan mundur dia yang salah 1620. Kan ini inkonsisten ini. Di sini 1630, 1645, Imade Agus Gelgel, di sini 1620 ya. Jadi jauh sekali rentang. Jadi mereka hasilnya inkonsisten. Ya, salah satu salah atau keduanya salah kan gitu karena inkonsisten gitu kan. Belum lagi saya baca BAP-nya siapa? Imade Agus Gelgel ini langsung jump into conclusion. Dia cuma di persidangan mengatakan saya memodelkan matematika dengan software atau program yang dia pakai ketika dia mengambil gelar doktornya di Jerman ya kan nggak bisa seperti itu, harusnya kan sebutkan nama softwarenya kan gitu ya, bukan berarti Anda dokter langsung bisa dipercayai semua orang kan. Ilmiah itu kan bukan karena siapa yang ngomong tetapi hasilnya itu harus bisa diverifikasi oleh ahli lain ya, apalagi ini cuma model matematika sederhana ya, by eksponensial menurun ya, decreasing by decreasing eksponensial. Ini kan program SMA aja sudah dapat ini ya, apa namanya model matematika sederhana seperti ini, tapi dia jump into conclusion yang nggak tahu ini 1630 sampai 1645 ya. Di persidangan juga saya tonton Imade Agus Gelgel ya cuma ini dia bilang 1630 sampai 1645 nggak tahu dari mana ya. Nah ketika saya buat program sendiri dengan by decreasing exponential ya ini hasilnya. Untuk modelnya Imade Agus Gelgel Wirasuta ya dengan program Python saya apakan seperti ini. Jadi ya inilah dia waktu estimasinya untuk model 1 1628 dan waktu estimasi 2 ya 1644 ya. Jadi 1628 dan 1644 rentangnya gitu loh. 1628 kan Jessica masih ada di mana ya? Masih ada duduk di situ ya, megang-megang HP atau chat segala macam ya. Jadi inilah ya. Jadi tidak konsisten hasil mereka gitu loh. Jadi itu penipuannya Krishnamurti itu konsisten dan penipuannya Edi Yares ya. Siapa itu? Guru besar hukum pidana guru besar otak kerdil itu ya. Cuma baca BAP ya, tidak diverifikasi hanya karena dia Nur Samran Subandi doktor. Terus Imade Agus Gelgel doktor sudah profesor, tidak bisa seperti itu. Sains itu harus diuji oleh orang lain ya. Jurnal saja harus ada peer review-nya ya, harus ada di sana reviewernya, apalagi kita bicara paten ya. Kalau saya di Jepang itu bisa 10 kali 20 kali itu diperiksa oleh orang lain, universitas lain, profesor lain, universitas lain ya, bisa diseminarkan, di uji user ya. User itu end user kita misalnya perusahaan. Jadi itulah ilmiah. Jadi bukan karena Einstein dia pasti kalau Einstein sudah benar, nggak bisa seperti itu, harus peer review, di review oleh orang lain yang membidangi hal yang sama ya. Ya karena ini model matematika
biasa ya saya juga bisa ya. Karena skripsi saya juga, disertasi saya juga bicara tentang pemodelan matematika ya, untuk model tak linear dalam hal enkripsi ya, elliptic curve itu ya, model matematika eliptik untuk mengamankan video digital. Jadi ya ini ya terbilang sederhana lah ya, by eksponensial menurun ini karena SMA saja pun sudah dipelajari nih. Ya, jadi kesimpulannya itu ya, hasilnya mereka dua inkonsisten, jadi tidak konvergen gitu. Satu 1620, satu ini entah dari mana nih 1630 sampai 1645. Nur Samran Subandi di persidangan cuma Imadi Agus Gelgel cuma apa ya? Dia bilang 1630 sampai 1645 aja dengan rujukan tidak ada, cuma mengacu pada software yang digunakan program doktor dan tidak ada analisis pendekatannya bagaimana dia mendapatkan model matematika ini ya. Tidak ada dijelaskan model matematika kenapa dapat CN1 sekian, CN2 sekian gitu ya. Itulah. Jadi hasil mereka dua ini inkonsisten. Kalau sudah inkonsisten kan tidak bisa dijadikan rujukan ini ya. Waktu estimasi masuknya cyanida Nur Samran Subandi 1620, ini yang satu 1630 sampai 1645, ini kan jauh kali nih. Secara matematika 1630 hingga 1645 jauh kali nih. Imadi Agus Gelgel ah. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Penipuan dari Krishnamurti ini. Honor yang begitu besar berikan ya, menyajikan saya tadi di persidangan tentang kegunaan dalam pembuktian. Karena kalau kita tidak menggunakan forensik, manusia-manusia itu bisa berdusta. Saya kasih tahu, Jessica itu lebih hebat dari Sambo. Sambo diperiksa geter. Sambo itu diperiksa, tadinya mau bertahan. Saya tidak membunuh, itu tembak-tembakan. Bahkan saya bertemu dia. Kan Bapak Ibu pasti nonton itu yang viral-viral di medsos, saya mantan dirnya kan. Ya kan? Begitu ditekan, lu kalau lu nggak mau ngaku, nggak mau cerita yang sebenarnya, gampang. Bini lo sih boleh, bininya sidik, diperiksa terus istrinya. Lulu, Sambo nawar, oke lah. Tapi istri saya jangan. Tapi nggak mungkin istrinya tidak terseret karena itu tali temali. Nggak mungkin satu yang terputus, peristiwa yang terputus. Nah, dalam konteks persidangan, Bapak Ibu berhadapan dengan manusia-manusia yang pandai bersandiwara. Jessica itu bilang, ayo Pak kita adu di pengadilan, versi Bapak apa versi saya. Kalau dalam interogasi seperti tadi, proses interogasi, saya menggunakan teknik interogasi, ya tidak, selesai dia. Terjepit dengan dustanya, ya tidak. Apa kamu jam sini ke sini? Iya Pak. Habis itu kamu ke sini kan? Iya Pak. Ini ya, iya Pak. Kamu bawa tas 3 kan? Iya Pak. Nah tas itu kamu taruh di depan kan? Tidak Pak. Saya ingetin, kamu taruh di depan. Enggak Pak, di belakang. Saya ingetin kamu duduknya sini kan? Iya Pak. Habis itu kamu gesernya enggak Pak. Saya dari awal di sini Pak. Tapi di sidang pengadilan Bapak Ibu nggak bisa begitu. Bapak Ibu bertanya dengan pertanyaan terbuka, betul tidak? Kan kalau hakim ya tidak, hakim dianggap itu. Nah itulah yang kami ceritakan di belakang layar. Itulah kesulitan kami dalam proses penyidikan. Bagaimana drama di sidang pengadilan dijadikan panggung, sementara proses penyidikan ketika interogasi kami mampu mengungkap fakta-fakta itu. Ya. Penipuan dia lagi ya, dia menganggap Jessica yang menipu. Sambo saja kalah dengan penipuannya Jessica ya. Kalau menurut saya, setelah saya sudah kupas semua 37 bukti rekayasa video CCTV ini, bahkan karena capek saja saya ya mengumpulkan, sebenarnya bisa 50 lebih itu ya. Kalau kesimpulan saya ya, si Krishnamurti ini jauh lebih penipu ulung daripada Sambo ya. Jauh nih orang, lebih licik, lebih penipu ya, karena dia menganggap dia lebih baik daripada Sambo, padahal dia lebih menipu daripada Sambo. Ya minimal Sambo mengaku maaf, minta maaf, mengaku salah. Kau sampai sekarang pengecut kau, Krishnamurti. Ya, sampai sekarang kau tidak mau mengakui penipuanmu, rekayasa brutalmu, barbarmu, biadabmu ya, kepada seorang anak manusia, anak orang lain. Ya, anak perempuan orang lain. Kau rekayasa video CCTV itu, kau masukkan dia ke sel tikus dengan bukti CCTV rekayasamu itu, ya berkomplot kau dengan para jaksa pengkhianat itu, mengubah-ubah isi flash disk,
Ya, parah sekali. Kaulah manusia paling licik, paling munafik di Indonesia ini. Makanya kalau ini sempat kita bongkar ke media TV, rakyat harus menuntut orang ini di penjara seumur hidup. Jangan sampai lagi ada jenderal sampah seperti ini, ya. Jenderalnya naik karena produk rekayasa. Ya, kita harus menuntut kepada seluruh yang berwenang. Ya, rakyat, netizen harus menuntut Tito Karnavian dan Krisnamurti ini dihukum seberat-beratnya, kalau bisa seumur hidup, ya. Kalau tidak bisa hukuman mati ya seumur hidup, ya. Supaya pelajaran bagi di Republik ini, jangan ada lagi manusia-manusia sampah seperti ini digaji oleh keringat rakyat. Oke pemirsa, sampai sekian dulu, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam dari kami Balik Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas. Horas. Balik Academy di tepian Danau Toba yang indah hadir, ya, sore hari ini. Jadi kita sembari menunggu memori PK diajukan oleh Pak Oto Hasibuan, kita iris-iris lagi, ya, statement-statement penipuan dari para prekayasa di depan publik, ya, seperti ini Krisnamurti, jenderal penipu, ya, manipulatif, ya, seolah-olah apa yang dilakukannya benar, ya, beserta Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimanrianto dan Tito Karnavian, padahal apa yang dia lakukan adalah jauh dari kata jujur, ya, jauh dari kata saintifik. Mana ada yang jujur, ya, atau saintifik itu kalau dia malah merusak resolusi, ya, membuat kabur sebuah peristiwa pidana, ya, kalau ada. Tetapi ya itulah, ya, supaya peristiwa pidana itu seolah-olah ada, mereka kabur-kaburkan. Itulah niat dari mereka, ya, ya, si otak rekayasa video CCTV ini, ya, yang sudah menikmati jenderal bintang 2 hasil rekayasanya dia, kasus kopi sianida. Ya, jadi di foto ini ya jelas, ya, dia sangat terlibat, ya, dalam rangka memanipulasi jalannya persidangan, ya, sehingga outcome atau keputusan hakim sesuai dengan kepentingan mereka ini, ya. Di sini persiapan, ya, 9 Agustus, 1 hari sebelum penipu ini Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimanrianto menyajikan penipuannya di depan publik, ya, ratusan juta publik, ya, berkoordinasi, ya. Jadi sangat mustahil kalau dia tidak tahu, ya, flash disk di tangan jaksa itu berubah, ya, justru dari dia itu timnya, ya, flash disk di tangan jaksa berubah, baik folder maupun isi folder. Jadi mereka berkoordinasi bagaimana memenangkan perkara dengan cara merekayasa, karena bonusnya ada nanti, ya. Semua mereka ini naik jabatan, kecuali mungkin si apa ini yang bukan PNS, Christopher, ya, tapi mungkin dikasih proyek-proyek di kepolisian, pengadaan barang, pelatihan dan lain-lain, ya. Tentu dapat bonus dia dari penipuannya juga. Bukan hanya para jaksa yang naik pangkat atau polisi, tetapi dia juga, yakin saya tuh. Oke, mari kita dengarkan penipuan dari siapa ini? Si Krisnamurti, jenderal penipu manipulatif ini, ya. Penipu akut, penipu ulung, ya. Di depan para hakim tinggi, ya. Ada kelas apa namanya, pelatihan atau apa itu, inspirasi katanya di YouTube, ya. Coba kita lihat. Dalam kasus Jessica, yang kami buktikan bukan kami buktikan dia gerakan mencurigakan. Yang kami buktikan bahwa Mirna mati karena, berdasarkan dokter forensik, mati karena oksigennya habis, tersedot sianida, dan di organ tubuhnya bukti sianida. Pertanyaannya adalah, sianida itu datang dari mana? Sianida itu datang dari kopi yang diminum Mirna. Pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang memasukkan sianida ke dalam kopi? Dan itulah yang nanti akan dicari tahu oleh hakim. Jadi drama di luar silakan jadi drama.
Saya fokus kepada itu karena itulah yang akan ibu bapak sekalian buktikan, betul tidak? Nah itulah ya, jadi fokusnya dia katanya mencari tahu siapa sesungguhnya yang memasukkan cyanida itu ke dalam kopi ya. Nah itulah omongan bualan penipuan dari si jenderal sampah masyarakat ini, jenderal penipu manipulatif di depan para hakim tinggi ya di Mahkamah Agung sana. Ya seolah-olah apa yang dia lakukan itu benar adanya ya, mencari siapa yang memasukkan, sesungguhnya siapa sih yang memasukkan cyanida itu ke dalam kopi, kalau benar itu kopi ya itu bersianida kan. Tapi caranya bagaimana dia mencari tahu? Caranya dengan mengaburkan video CCTV. Itulah caranya si si penipu, siapa ini, si Krishnamurti ini ya, untuk mencari tahu siapa yang memasukkan cyanida itu ke dalam kopi dengan cara mengaburkan kamera 7, kamera 9, kamera 4, 3, 2, 1, 15 di pantry. Ya. Semua dia kaburkan. Itulah cara si penipu ini mencari tahu siapa sesungguhnya yang memasukkan cyanida itu. Itulah caranya dia yang menurut dia itu hebat ya, jujur dan dengan kemunafikannya itu ya. Bayangkan ya, cara mencari tahu siapa yang memasukkan cyanida ke dalam kopi dengan menghancurkan resolusi yang tajam, kamera 7, 9 dan lainnya yang 1920, 1080, yang 50 meter pun harusnya bisa dapat pergerakan itu. Ya, malah dihancurkan resolusi framenya, dimensi spasialnya maupun laju temporalnya ya, dari 2 juta pixel per frame menjadi setengah jutaan pixel per frame, dari 25 frame per detik menjadi 10 frame per detik. Inilah penipuannya si jenderal sampah masyarakat ini ya. Itulah bayangkan ya, seolah-olah dia di depan hakim tinggi itu adalah makhluk mulia, makhluk malaikat. Tetapi apa yang dia lakukan adalah sesungguhnya adalah kebalikan dari ucapannya itu ya. Biarkan drama di luar terjadi entah bagaimana, pokoknya kami fokus mencari tahu siapa yang memasukkan cyanida ke dalam kopi. Dengan cara apa? Dengan menghancurkan resolusi video CCTV. Itulah si munafik, penipu, manipulatif, pathological liar ya. Dia menuduh Jessica memiliki kepribadian ganda. Kau kepribadian 10 mungkin kau psikopat. Mencari tahu siapa yang memasukkan cyanida ke dalam kopi dengan cara kau kaburkan semua objek diam dan objek bergerak, sehingga kau edit sana sini dengan tim yang kau susun, diketuai oleh tim editingnya. Nanti harus diperkarakan orang ini, siapa yang mereka suruh ya untuk mengedit itu. Saya yakin bukan Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher ya. Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher itu teknisnya pasti dikerjakan oleh tim lain untuk mengedit itu. Inilah atas perintah si penipu manipulatif jenderal sampah ini ya, harus disidang orang ini ya. Bagaimana manipulatifnya orang ini dalam kehidupan profesinya ya. Kalau kehidupan pribadi kita nggak ngurus itu. Ya inilah caranya si jenderal sampah ini mencari tahu siapa yang memasukkan cyanida ke dalam kopi, hancurkan resolusinya, kaburkan peristiwa apapun kejadian di Cafe Olivier. Itulah caranya si penipu ini ya. Ya, padahal di keputusan pun bukan hanya di poin 27 Muhammad Nur Al-Azhar ya, BAP dia 1920-80 ya. Di keputusan, di naskah keputusan juga di metadata yang ada di tangan si Christopher juga dicantumkan ini ya, CH7 1557 1717. Inilah resolusi 1920-80 ya. Ya, laju frame 25, kanal 3 berarti berwarna. Ya, sesuai dengan poin 27 Muhammad Nur Al-Azhar. Tapi itulah dihancurkan ya pada saat menganalisa posisi pengaduk, tangannya Mirna ya. Pada saat mengambil sedotan atau tidak dari atas meja, mereka hancurkan ya. Si Krishnamurti ini, itulah caranya dia untuk mencari tahu kan. Nah, metadata lain juga semua dia hancurkan dengan downscaling dari 2 juta menjadi
apa ya, setengah juta piksel per frame ya. Ini semua ini kamera 7, kamera 9 ya. Ya, belum lagi dibuang frame semena-mena ya. Dari CH17 96.000 frame, dari kamera 9 100 frame, dari kamera 7 itu 50 frame. Inilah caranya si jenderal penipu ini ya, mencari tahu siapa yang memasukkan cyanida dengan cara mengacak-acak bukti digital, menurunkan resolusi, membuang frame. Ya, bekerja sama dengan para jaksa pengkhianat rakyat itu, Ardhito Muardi, isi folder berubah terus, jumlah folder berubah terus ya. Ya, kalau di sini kita punya data uji ya, data uji 2 ya, cara mengetahuinya secara visual tanpa lihat BAP juga sudah paham ya. Bagi mereka yang sering membuat aplikasi ya, tentu metadata itu sangat penting ya. Metadata itu semacam digital marker atau informasi yang kita simpan sehingga pengguna itu bisa memakainya ya, pengguna atau produk output dari aplikasi kita ya. Nah, inilah ada 2 kita kasih. Nah, ini ya. Nah, ini kan dari metadatanya 2 apa namanya 960H, 960576 ya. Di sini di metadatanya itu, nah ini ya ada ya 960576. Terus yang kedua 1080p. Di sini metadatanya, nah ini dia 9 source image width sama source image height ya. Kalian bisa download exit tool GUI ya. Ini bisa kita baca metadata maupun exit metadatanya, atau bisa juga dengan program ya. Gampang juga sih sebenarnya ya. Nah, inilah kalau kita lihat 2 sampel ini, bagaimana ketika dibuka ya. Ya, di sini ada 2 apa namanya? 2 file ya. Inilah kalau diklik ya, double klik. Nah, inilah harusnya tajam dan langsung membuka ke ukuran laptop ya, hampir memenuhi ya. Ini saya ulang informasinya, siapa tahu ada yang belum paham ya. Ketika dibuka double klik, dia membaca metadatanya. Ya, kalau 1920-80 ya bukan hanya tajam, tetapi dia langsung melebar dan meninggi ya, hampir memenuhi ukuran laptop. Tapi kalau 960H ya, itu 96576 kan hanya kecil seperti ini ya. Nah, seperti itu. Terus kita coba dengan decoder lain, misalnya sama aja ya. Jadi kalau 1080p dibuka langsung memenuhi ukuran laptop dia. Ini juga 960H, maka dia hanya kecil dia, karena dia membaca metadatanya ya, membaca metadata terus menampilkan sesuai dengan dimensi atau resolusi yang ada di dalam metadata tersebut. Jadi secara visual sebenarnya si Muhammad Noah Al-Azhar dan Christopher Harimantrianto ini udah tertangkap basah ya, melakukan rekayasa itu ya, dengan cara menurunkan resolusi frame ya. Inilah beberapa screenshot ya, bagaimana Muhammad Noah Al-Azhar itu kalau di kamera 01 CH17 ya, di kasir itu pembuatan kopi di Guridong, itu Muhammad Noah Al-Azhar dua resolusi ya pada waktu yang bersamaan ya, pada waktu 1620-an. Ketika dibuka ini 1620, ini juga begitu ya, saat atas bawah ini. Yang pertama itu 1920 dia biarkan gitu, tetapi ketika mau menganalisa kopi ya, persiapkan Rangga, dia langsung resolusinya double klik gitu, langsung cuma segini ya. Jadi bukan hanya kamera 7 ya, punya 2 resolusi yang berbeda. Ini juga kamera 01 CH17 ya, di Guridong itu memiliki 2 resolusi yang berbeda ya, di double klik ini langsung penuh ya, 1920-1080 di laptop dia. Kalau yang ini double klik cuma seperempatnya aja ya. Ya, sesuai dengan BAP dia 96576 hasil downscaling ya, semua jadi kabur seperti ini ya. Inilah dia. Terus untuk kamera 3 inilah ya, double klik langsung cuma sebegini. Harusnya full ya, full size atau hampir memenuhi. Ini kamera 7 ya, pertama dibuka 57 sampai 17 begini nih letaknya. Ini kan sudah ketangkap basah Muhammad Noah Al-Azhar ini ya. Terus ini kamera 7 untuk 17 ya. Sampai 18 berapa itu? 1839 ya. Nah itu ya, cuma 2 potong di tangannya Muhammad Noah Al-Azhar itu. Inilah
Cuma seperempat ya. Kalau dia benar 1920/80, yang otentik ya harus full size dan harus tajam. Luar biasa inilah. Ini caranya siapa si apa ini Krishnamurti mencari tahu siapa yang masukkan kopi dengan cara menghancurkan resolusi semua ya. Ini kamera 9 di sini ya. Pada saat ya pada saat dibagi dua juga oleh Muhammad Noor Azhar ya, pada saat dia menganalisa kopi ya, warna kopi yang disajikan oleh Agus Rono, dia hancurkan juga resolusinya, double klik cuma kotaknya sebegini ya. Terus ini juga disajikan dia ya, pada saat kamera 9 menampilkan pergerakan Jessica menggaruk tangan, menggaruk paha, itu semua sudah hasil rekayasa dia ya, double klik itu semua sudah seperempat ya secara spasial, seperempat ukuran laptopnya ya. Kalau yang di sini dia kamera 1 CH17 tidak ada yang dianalisa dia, jadi dibiarkan otentik, dia langsung tajam dan memenuhi ukuran laptop. Nah ini juga ya, ketika dia diminta oleh Pak Oto Hasibuan ya memutarkan video CCTV 7 yang bukan dari flashdisk Muhammad Noor Azhar tapi flashdisk yang di tangan jaksa juga seperti itu, cuma di double klik oleh dia atau operatornya ya cuma sebegini, baru setelah itu ditekan diklik kotak di sini untuk zooming ya. Ini juga untuk kamera 9 juga seperti itu ya. Jadi sudah hasil rekayasa semua dari tampilan ketika di double klik pertama kali dibuka ya, aplikasi itu ya apapun itu kita bacakan metadatanya sehingga di situ ada resolusinya, lebar, tinggi, terus laju frame ya, terus ruang warnanya apa ya. Kalau mereka yang senang dengan dulu TV analog, TV digital atau orang yang bekerja di multimedia harusnya paham ya, dengan mengurangi dimensi ya, maka PPI-nya atau pixel per inci kuadratnya ya, PPI kuadrat ya, PPI kuadratnya itu ya tentu mengecil ya, artinya jumlah pixel per inci kuadrat tentu mengecil hasil downscalingnya ya. Kalau untuk 1920/80 ya, kalau ditampilkan laptop ukuran 17 inci diagonalnya ya dengan lebar 15 inci, tinggi 9 inci ya. Ya, untuk resolusi 1920/80 maka 15.360 pixel dalam 1 inci kuadrat. Kalau 960/576 jadi tinggal seperempatnya aja ya, hampir ya 4.096. Maka dengan turunnya PPI kuadrat atau pixel per inci kuadrat itu ya, maka dia menyebabkan objek-objek menjadi kabur ya. Ketika di upscaling ya, untuk memenuhi ukuran laptop, maka dia harus mengalami upscaling atau zooming atau pembesaran ya, jadi terjadi replikasi citra. Nah inilah dia ya, caranya menghitungnya ya, gampangnya 1920 jumlah pixelnya 1920 kali 180 ya dibagi 15 dibagi 9 sama juga seperti ini, 960 kali 576 dibagi 15 dibagi 9 ya, untuk laptop 17 inci diagonalnya. Inilah ya, turun seperempatnya hampir ini PPI kuadrat ya, pixel per inci kuadrat ya, dari 15 ribuan menjadi 4 ribuan ya. Jadi hampir turun 3/4 itu kerapatan pixel per inci itu ya, itulah yang menyebabkan yang seperti ini nih kabur yang diputar oleh Muhammad Noor Azhar ya. Ya justru bukan membuat jelas sebuah peristiwa yang dianalisa mereka, tetapi membuat kabur sebuah peristiwa. Itulah caranya si penipu Krishnamurti ini mencari tahu siapa yang memasukkan kopi cyanida ke dalam kopi dengan cara mengaburkan peristiwa supaya bisa direkayasa. Inilah jenderal paling penipu, manipulatif ya. Harusnya orang seperti ini kalau tidak bisa dihukum mati ya harusnya disel tikus seumur hidup ya, supaya jangan diulangi oleh jenderal-jenderal lain ya, yang ingin jadi jenderal memanipulasi peristiwa ya, bukan membuat terang sebuah peristiwa tetapi malah menghancurkan, mengaburkan. Inilah sampah masyarakat, penipu, manipulatif ya, pathological liar, psikopat ini orang mungkin ya.
Ya, screenshot itu sebenarnya saya kumpulkan dengan video yang saya kolase ya dari ketika Maknu menyajikan penipuannya itu, ini dia dari sini ya. Ini CH17 kamera 1 ya. Ketika dibuka coba lihat ini untuk 1620-an. Nah, double klik, langsung memenuhi ya ukuran laptop dan tajam dia, coba lihat ini. Itu langsung penuh dia ya, di laptop dia ya. Saya kira sekitar 17 inci itu diagonalnya laptop yang dia gunakan ya. Jadi PPI-nya, pixel per inci kuadratnya tajam. Terus untuk 1620-an coba lihat ini, double klik ya. Jadi kecil dia. Jadi ada dua versi itu, CH17 di tangan Muhammad Noah Lazar, si penipu itu ya. Coba lihat nih. Nah. Nah. Double klik harusnya memenuhi ukuran laptopnya ya, sekitar 17 inci itu. Kita percepat aja. Digeret ya, itulah. Cuma segitu dia. Padahal CH17 ya, kamera yang sama punya dua resolusi berbeda. Ya, 1620-an ini juga baru saya tahu kayaknya ya. Ya, kamera 17, CH17 kamera 1, rentang waktu yang sama, dua versi berbeda resolusinya si penipu ini. Luar biasa. Inilah si penipu Krishnamurti ini ya, sampah masyarakat. Nah inilah. Nah ini kamera 3 ya, double klik. Ya, dia membaca metadatanya kan nggak full ini. Inilah rekayasa sih apa. Terus ini kamera 7 ya, pukul 15.57 sampai 17.17 ya. Ini juga, ini kamera 9 juga ketika di double klik ya, pada saat menganalisa kopi, warna kopi, Agustriono malah dihancurkan juga resolusinya. Ya. Nah ini pada saat dia menganalisa, ditanya oleh si penipu, jaksa penipu Haribowo, pergerakan-pergerakan Jessica inilah dianalisa dengan yang sudah direkayasa ya. Si Muhammad Noah Lazar ini ya. Dan Christopher ini kan double klik kecil ya. Inilah semua hasil rekayasanya si Krishnamurti ini ya. Jadi ini adalah produk dari animasi ya, produk dari rekayasa mereka, karena ketika di double klik aja ini, nah kamera 9 ya. Nah ini kan double klik cuma begitu. Itulah ukuran sebenarnya di dalam metadatanya itu. Inilah ya, sudah hasil rekayasa semua, pergerakan tangan Jessica menggaruk, tangan, paha ya, jari mak lampir ya. Jari mak lampir itu menyatu karena hasil downscaling, fitur-fiturnya ya. Nah ini udah ada hasil rekayasa ini, karena apa? Ya tidak sesuai, sudah hasil pengaburan hasil downscaling itu ya. Tadi pada saat dibuka itu. Ini juga sama. Nah ini ukuran hasil rekayasa juga ya, ketika Muhammad Noah Lazar diminta untuk memutarkan flashdisk yang ada di tangan jaksa, sama ya. Ya ketika di double klik dengan Windows Media Player sama ya, dibuka, tunggu bentar, ini ya, kamera 7 ya kalau nggak salah. Kan segitulah, itulah ya, sebelum di double klik ininya, di klik yang kotak ini untuk upscaling ya, algoritma pembesaran bekerja, yaitu ya berhenti sebentar, dia baru diklik di sininya. Ya itulah ukuran sebenarnya ya, kamera 7 dan kamera 9 nanti diminta diputarkan ya. Sudah hasil rekayasa semua ya. Nah ini juga untuk kamera 9. Nah itulah ya, kamera 9. Padahal di sini dituduhkan Jessica menggaru-garu, menggaru paha, segala macam. Sudah hasil rekayasa mereka ya, makanya data digital itu tidak boleh disentuh ya. Karena kalau sudah kau turunkan resolusi, maka ada motivasimu. Untuk apa? Untuk menganimasi, memotong, membuang, segala macam ya. Inilah caranya si
jenderal penipu pengkhianat rakyat manipulatif ini menggiring opini publik, menggiring opini hakim ya, agar keputusan hakim itu atau jalannya pengadilan itu sesuai dengan narasi yang mereka persiapkan. Inilah ya, padahal tadi di depan para hakim tinggi itu dia seolah-olah manusia yang paling malaikat ya, malaikat iblis ternyata dia ya, malaikat maut. Oke, kita lanjutkan bualan si penipu jenderal sampah masyarakat ini ya. Nah, kemudian kami bicara motif, nggak ketemu motif. Motif nggak ketemu. Ahli psikologi forensik, psikiatri forensik mampu menjelaskan bahwa dia mempunyai dua kepribadian bipolar. Ditambah kami terbang ke Australia, melakukan MLA, mutual legal assistance, penyidikan di Australia. Kami mendapatkan fakta-fakta di kantor dia, di komputer dia, bahwa dia browsing cyanida, dia browsing tentang racun, yang kemudian kami sedot, tapi kami tidak diizinkan oleh sidang, oleh pengadilan, karena kita pengadilan Australia, tidak diizinkan oleh kantornya, tidak boleh digunakan dalam sidang peradilan. Mati saya. Apa yang harus saya lakukan? Saya lobby jaksa, ini loh Pak, memang tidak pro justisia, tapi kami dapat fakta, kami buktikan, ini proses-prosesnya, kami tunjukkan videonya, kami datangi hakimnya, Pak, ini di luar sidang pengadilan, tapi ini yang kami punya Pak. Kami tidak sembarang orang menetapkan sebagai tersangka, dan ini kebenaran material yang mungkin secara formil agak sulit, ini ya. Itulah ya, manusia yang jelas-jelas ya, digital evidence yang tersedia saja dia rekayasa. Ya, apakah bisa omongan penipu ini dipercaya ya? Browsing artifacts atau internet search history saja nggak bisa katanya dihadirkan di persidangan. Ngakunya dari pengadilan Australia yang melarangnya ya. Jadi oleh karena larangan itu, jadi dia menggunakan browsing internet history atau browsing artifacts itu sebagai bahan dia untuk mendekati jaksa, terutama hakim ya, di luar pengadilan. Itu bahaya sekali itu ya. Ya, bahan yang menurut pengakuannya tidak diuji di persidangan ya, apalagi dia penipu ya. Pengakuan itu jelas itu pasti penipuan itu. Kenapa? Karena apa yang tersedia saja ya, bukti video CCTV yang tajam aja dia nyata-nyata rekayasa, apalagi cuma pengakuan ya, pengakuan dari pengadilan Australia, tidak boleh ditampilkan di persidangan ya, cuma browsing artifak saja. Jadi bahan itulah dia pengaruhi hakim di luar pengadilan, padahal bahan itu yang dia akui itu harusnya kan harus diuji di persidangan. Masa boleh seorang polisi mendekati hakim di luar pengadilan dengan barang bukti yang tidak diuji di pengadilan? Ini kan harusnya Binsar Gultom Partai Tulu Sutapea dan Kisworo ini harus dipecat juga ini. Bagaimana dia bisa menerima seorang polisi ya didekati ya dengan barang bukti yang belum terverifikasi dan tidak diuji, tidak dihadirkan di persidangan ya, untuk menjadi bahannya gitu loh. Mau saja siapa, berarti kan berkomplot itu si Binsar Gultom Partai Tulu Sutapea dan apa ya. Ini terbukti dari omongannya si Krisnamurti ini ya. Kok bisa mereka bertemu ya, didekati si Krisnamurti ini di luar pengadilan dengan bahan atau bahan uji yang pengakuan dia? Kan kita perlu uji itu. Apa sih cuma browsing artifak saja? Bullshit, itu dilarang pengadilan Australia ya. Ya, karena kita sudah buktikan orang ini penipu, rekayasa, ya pasti itu omongannya itu penipuan juga, itu dari mulutnya ini semua penipuan ini. Ya, video CCTV saja yang terjelas malah direkayasa. Ya, browsing history kan isinya cuma begini-gini aja ini ya, nanti apa yang dikunjungi ya kan.
Ya, ini beli apa atau apalah, terus searching termnya, ya, apa pencariannya dan kapan, kemana dia dilakukan pencarian, form apa yang dia isi, ya. Itu kenapa kayak gini aja nggak bisa dihadirkan di persidangan? Penipu kau Muhammad Noah Lazar, cuma browsing artifak saja. Kau ingin memengaruhi hakim di luar pengadilan dengan bukti yang tidak terverifikasi, ya. Boro-boro browsing internet, ya, browsing artifak atau browsing history. Di BAP-nya Franciscus Aritonang, SHMH, ya, yang mengekspor HP-nya Jessica, ya, pakai selebritnya itu log history atau call history aja tidak ada. Itulah, ya, scientific abel-abel ala Krishnamurti penipu ini, ya. Call history saja tidak ada. Bayangkan itu, ya, sudah pakai selebrit, ya. Parah, browsing internet historinya pun tidak ada di HP-nya si apa, ditampilkan oleh Franciscus Aritonang SHMA, sarjana hukum, magister hukum, ahli forensik, ya kan, ahli forensik lulusan SHMH, ya, kursus selebrit 3 minggu jadi itu ahli forensik. Jadi, ya, kalau artifak seperti itu dia ngaku nggak boleh pengadilan, jawaban saya, ya, video CCTV saja nyata-nyata dia rekayasa, apalagi cuma pengakuan, ya. Apalagi cuma pengakuan, ya. Itu aja kesimpulan saya. Kesimpulan saya adalah CCTV saja kok rekayasa, apalagi cuma pengakuanmu, ya. Manusia manipulatif seperti kau ini setiap detik itu berbohong itu, Krishnamurti, ya. Semoga, ya, dengan sidang PK ini, ya, kita buktikan rekayasa dan kau harus dituntut kau berikut dengan Tito Karnavian, Muhammad Noah Lazar, Krishnamurti dengan ke-6 jaksa pengkhianat penipu itu, Ardhito Muardi, Sandi Andika, Sugi Karvalo, Haribowo, Maliani Wubung, dan Wahyu Oktaviandi, agar kalian masuk penjara, ya, karena telah merendahkan wibawa hakim, wibawa pengadilan dengan menyajikan, memanipulasi bukti digital, ya. Padahal statementmu tadi di depan para hakim, mencari tahu siapa yang memasukkan cyanida ke dalam kopi, seolah-olah malaikat kau, ternyata kau malaikat iblis, ya, mencari tahu siapa yang memasukkan cyanida ke kopi kok dengan mengabur-ngaburkan. Itu kan apa itu, ya, hanya iblis yang apa seperti itu, yang melakukan di luar apa berkebalikan dengan apa yang dikatakannya. Oke pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya dari Balige Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas.